Alhamdulillah ya. Apakah sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Nah, Ibu absen dulu. Neci, Indah, Marlin, Sadia. Siapa yang hadir pada hari ini? Kenapa Westi? Oh, iya. Nanti bilangin ya kalau nggak boleh cabut, nggak boleh ditiru ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ya. Bentar ya. Keluarkan suaranya ya. Sejarah apa? Pahlawan, Bu. Pahlawan. Nah, di daerah kita siapa aja pahlawan di daerah Sumatera Barat ini? Yang anak-anak ibu ketahui. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, bagus. Siapa lagi? Indah. Siapa lagi Indah? Itu bukan dari Sumatera Barat. Kalau itu dari Aceh. Nah, sebelum kita materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik menjelaskan peran para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama dan kontribusi pahlawan yang berasal dari daerah mereka. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai sejarah dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, kita akan memulai dengan topik tentang pahlawan daerah setempat. Nah, ini mempunyai video. Silahkan anak-anak ibu lihat video yang ibu tayangkan. Silahkan perhatikan ya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi IPS sesuai yang ada pada layar. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, ada banyak sekali pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas beberapa saja ya anak-anak. Kita mulai dari Pangeran Diponegoro. Nah, coba Nana ibu lihat. Pangeran dimulai dari Pangeran Diponegoro. Gambar yang pertama itu pahlawannya bernama siapa? Tuanku Imam. Bonjol. Nah, yang kedua, nah kalau yang ini Patimura. bagus. Patimura berasal dari daerah Maluku. Oke. Nah, kalau ini Soekarno. Soekarno. Soekarno adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau ini Soekarno Hatta. Soekarno. Kalau ini tadi, Muhammad Hatta. iya tuh. Iya Bu. Nah, lanjut ya. Ponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang berasal dari Yogyakarta dan lahir 11 November 1785. Ia merupakan putra Raja Hamengkubuwono yang ketiga. Ia memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 karena tindakan Belanda yang memasang patok pada tanah miliknya. Ia meninggal di Makassar 8 Januari 1855. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari Kerajaan Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mendapat julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan. Nah, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberanian melawan Belanda. Apakah Nana ibu pernah dengar julukan Sultan Hasanuddin itu adalah ayam jantan dari timur? Pernah Bu. Oke, berarti Nana ibu tahu ya. Dan keberanian yang melawan. Berikutnya ada Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan Raja Mataram Islam. Ia dikenal juga sebagai budayawan. Ia memadukan kalender Hijriah atau Islam dan kalender Saka. Dia menulis sastra. Berikutnya ada Kapiten Patimura. Ayo, berasal dari mana ini? Ia berasal dari Maluku. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Ia memimpin perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku. Ia menjalani hukuman mati karena Kapiten Patimura ini memimpin perlawanan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah di Maluku. berhasil tertangkap Belanda tanggal 16 Desember 1817. Berikutnya ada Gajah Dewantara. Gajah Dewantara ini memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Soeharto. Ia berhasil bersekolah di Snobia, yaitu sekolah kedokteran untuk warga pribumi. Ia suka menulis, di mana tulisannya biasanya berisi kritikan terhadap pemerintah Belanda. Ia mendirikan perguruan taman siswa 3 Juli 1922 karena kepeduliannya terhadap. Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan dia mendirikan perguruan taman siswa pada 3
dunia pendidikan, ia dapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, sehingga tanggalannya yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berikutnya ada pahlawan perempuan dari Aceh. Coba tadi yang bilang Cunyak Din. Cunyak Din berasal dari Aceh. Ia merupakan istri dari Tengku Umar yang juga merupakan pahlawan Indonesia. Ia ditakuti Belanda karena pandai dalam membangkitkan semangat rakyatnya. Nah, untuk yang terakhir ada Insinyur Coba Soekarno. perhatikan Insinyur Insinyur Soekarno. Soekarno ini lahir di Surabaya pada bulan Juli 1941. Ia bersekolah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga ia bergelar sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Di luar sana masih ada banyak sekali pahlawan-pahlawan. Nah, Ibu telah menayangkan video tentang pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekarang Ibu tanya. Teuku Umar berasal dari daerah? Siapa yang tahu? C. Nah, Teuku Umar berkontribusi memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Aceh. Nah, ia terkenal dengan taktik perang gerilya yang efektif. Nah, dari Sumatera Utara, yaitu Sisinga Mangaraja, pemimpin perlawanan melawan Belanda, penjajahan Belanda. Nah, ia berjuang untuk mempertahankan tanah dan martabat rakyat Batak. Nah, siapa yang tahu R.A. Kartini berasal dari daerah? Salah, salah. Aceh. Dia berkontribusi pahlawan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya, kalau Pangeran Diponegoro berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, dia melawan penjajahan Belanda yang menjadi simbol perjuangan rakyat. Nah, kalau Kapiten Patipura tadi berasal dari Maluku. Tadi kan udah ada ditayangkan video kan? Siapa lagi ya? Nah, kalau Sultan Hasanuddin berasal dari Sulawesi Selatan. Dia dikenal sebagai sosok yang berani. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Merlin. Nah, dia dikenal sebagai sosok yang berani dan strategis dalam mempertahankan kerajaan Goa. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia? Nah, ibu menjelaskan sedikit sikap menghargai sejarah dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, pentingnya menghargai sejarah dan budaya lokal. Yang pertama itu memperkuat identitas nasional, menjaga kelestarian budaya, menumbuhkan rasa persatuan, memperkaya budaya menjadi bekal masa depan. Nah, kita perlu cara menghargai sejarah dan budaya lokal. Yang pertama itu mempelajari sejarah dan budaya, berpartisipasi dalam kegiatan budaya seperti mengikuti festival, mengunjungi museum, menonton pertunjukan seni tradisional, atau belajar seni dan keragaman daerah lainnya. Nah, sekianlah materi kita hari ini. Masuk kepada LKPD. Apakah anak ibu bersedia untuk menjawab LKPD yang diberikan? Bersedia, Ibu. Nah, terbagi menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tadi kan udah ditayangkan kan video tentang pahlawannya. Kalau disimak berarti dia tahu identitas dari pahlawannya itu.
Beri waktu 10 menit ya. Dan Bu. Dan berikan apa tadi? Baca petunjuknya baik-baik. Oke. Berikan contoh peran atau jasanya. Aku udah siap. Buat nama dan kelasnya ya. Januari 1002 ada Sultan Belanda. Berikutnya ada Sultan ini ada Kapitan Fatimah. Ayo, berasal dari mana ini? Lahir pada tanggal perlawanan terhadap Belanda daerah Maluku tanggal 16 Desember. Berikutnya ada Gereja Dewa 17. Berikutnya ada Gereja Dewa. Silakan kepada kelompok 1 presentasikan ke depan. Ini Insinyur Soekarno. Baca dulu petunjuknya. Tulis nama pahlawan yang ada pada gambar dan berikan contoh peran atau jasa pahlawan di bawah ini. Insinyur Soekarno, peran Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, Cetnyatin, menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi ke Aceh. Maka benar. Berikan tepuk untuk kelompok 1. Silakan kepada kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama Deci. Ada ibu kelas berapa? Kelas 6, Bu. Oke, baca petunjuknya dulu ya. Selanjutnya, tulis nama pahlawan yang ada pada gambar dan berikan contoh peran atau jasa pahlawan di bawah ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar R.A. Kartini. Dia berjasa di bidang pendidikan dan memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Yang kedua itu mendirikan sekolah perempuan, dan yang ketiga itu membuat buku habis silat ketika perak. Dan gambar yang nomor 2 itu gambar Patimura, Bu. Nah, peran dia itu berjasa di memimpin perlawanan rakyat Maluku, terus merebut benteng. Dan yang ketiga itu mengatur strategi perang, Bu. Bagus. Nah, beri tepuk untuk kelompok 2. Bentar ya kelompok 2. Nah, sekianlah materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.